Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdullah Darussalam dengan mata pelajaran pemeliharaan chassis sepeda motor. Ya, untuk kelas 12 jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Ya. Pembelajaran kali ini kita adalah perakitan dan pemasangan sistem rem mekanik. Ya, rem mekanik umumnya digunakan di rem belakang sepeda motor. Nah, ini kita bisa lihat. Pertama kita rakit adalah komponen-komponen yang terdapat di panel rem. Nah, ini kita bisa lihat. Pertama kita merakit itu adalah bubungan rem. Bubungan rem dirakit, jangan lupa diolesi gemuk, kemudian dirakit, dimasukin ke dalam panel rem. Setelah masuk panel rem, pasang seal debu dan plat indikator. Kemudian lengan rem baru kunci dengan baut penguncinya. Setelah itu baru pasang sepatu rem dan pegas remnya. Nah, ini kita bisa lihat. Pertama ya, yang pertama tadi bubungan rem. Nah, bubungan rem itu nama lainnya adalah cam rem atau brake cam. Nah, lumasi gemuk pada pin jangkar dan bubungan rem. Pasang bubungan rem pada panel rem. Nah, contohnya seperti ini gambarnya ya. Kemudian lumasi oli pada seal debu dan pasangkan pada panel rem. Nah, situ di bawahnya ada seal ya, baru plat indikator. Pasang plat indikator keausan pada bubungan rem dengan menempatkan gerigi yang lebih besar dengan potongan pada bubungan rem. Jadi ada potongan celah segitiga yang lebih besar. Nah, itu posisinya dimasukkan ke hubungan rem. Nah, kemudian pasang lengan rem dengan menempatkan tanda-tanda titik di antara lengan rem dan bubungan rem. Jadi di lengan rem dan di hubungan rem ada tanda titik ya. Nah, itu ditempatkan, dipaskan, baru dipasang. Kemudian pasang baut penjepit lengan rem dan kencangkan umur dengan torsi yang telah ditentukan atau sesuai dengan spesifikasi. Kemudian pasang sepatu rem dengan cara memasang pada komponen dudukan sepatu rem yang di pena jangkar terlebih dahulu, baru pasang di cam rem. Ingat ya, pasangnya sebelah-sebelah. Jangan lupa sebelum pasang sepatu rem ke panel rem, kalian pasang dulu pegasnya dua-duanya. Jadi jangan memasang pegas terakhir karena tidak bisa. Jadi pasang pegas dulu ke sepatu rem. Nah, baru pasang sepatu rem sebelah-sebelah ke panel rem. Nah, baru pasang sebelahnya lagi dari posisi yang pena jangkar dulu. Nah, baru setelah itu yang ancur, yang cam rem. Ingat posisi coakannya ya. Coakannya terkadang beda-beda setiap motor ya. Ada yang diberi coakan, ada juga yang bisa bolak-balik di sepatu rem tuh. Kemudian pasang roda belakang. Nah, setelah itu rakit roda belakang. Pertama yang dirakit itu adalah kalian pasang dulu karet panel gear. Nah, ini ya, damper rubber itu karet panel gear ke dalam well hub. Well hub itu adalah roda belakang. Nah, kemudian oleskan gemuk pada o-ring dan pasangkan pada alur well hub ya. Pasang driven flank pada well hub. Nah, driven flank itu panel gear ya, panel gear pasang. Kemudian jangan lupa pasang driven spoke. Nah, driven spoke itu adalah gear belakang dan nut itu adalah mur. Kencangkan nut dengan torsi yang ditentukan. Nah, torsi 32 Newton meter ya. Oleskan gemuk pada bibir dasil baru dan driven flank sampai rata dengan permukaan ujung driven flank. Kemudian pasang side collar. Side collar itu adalah bos-bosan ya, bos-bosan ke dalam driven flank, ke dalam panel gear. Nah, jadi sebelum masukin roda itu kalian pasang dulu bos gearnya ya, bos gear ke panel gear. Kemudian pasang brake panel assembly ke dalam well hub. Nah, pasang brake panel ya. Catatan, jaga agar gemuk tidak mengenai brake drum atau daya pengereman akan berkurang. Nah, jadi pada saat kalian menambahkan grease atau gemuk, nah itu hati-hati jangan sampai masuk ke dalam tromol atau kampas rem ya.
Kemudian setelah itu letakkan roda belakang di antara lengan-lengan swing arm. Nah, jadi setelah kalian rakit semua, rodanya udah dirakit dengan remnya dan gearnya, kalian masukkan sepaket roda itu di antara lengan rem. Kemudian posisi lebih maju dulu ya, agar bisa memasuki atau masukkan rantai. Jadi setelah itu masukin, baru pasang rantainya ya. Rantai gearnya pasang, itu drift chain itu rantai gear di atas driven spoke atau di atas gear. Kemudian kalian tarik lagi, setelah tarik lagi, nah baru pasang as roda. Rear axle itu as roda. As rodanya jangan lupa dikasih gemuk terlebih dahulu. Kemudian pasang sebagai berikut: left adjuster plate, rear axle, left adjuster plate itu setelah rantai sebelah kiri. Kemudian rear axle itu as roda belakang. Kemudian right side collar itu adalah bos panel rem. Kemudian right adjuster plate itu selan rantai sebelah kanan. Baru terakhir axle nut itu mur roda. Nah, setelah dipasang, nah dirakit ya, udah dipasang, baru pasang stopper arm pada brake panel dengan bolt, rubber washer dan nut. Nah, jadi kan pasang penahan panel rem dengan menggunakan baut yang sesuai. Kemudian ring karet, baru ring dan mur. Kencangkan nut dengan torsi yang ditentukan, yaitu 22 Nm. Ya. Jadi setelah dipasang semua, baru setel remnya. Setelah saya di setel rantainya, setel remnya. Kemudian kalian lakukan test drive ya. Coba test drive apakah ada suara di rantai, apakah remnya sudah cukup untuk melakukan daya pengeremannya, dan juga jangan lupa atur jarak main bebas. Jarak main bebasnya rem belakang adalah 20 sampai 30 mm. Oke, cukup sampai di sini pertemuan kali ini. Stay home ya, selamat di rumah, jaga kesehatan, dan tunggu untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.